Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai lembar kerja pembelajaran menggunakan buku teks. Pada kali ini kami akan memilih beberapa ilustrasi yang biasa kami gunakan tentang penggunaan buku teks. Sebelum itu kenalan dulu yuk. Anggota tim kami ada Cutsri, Susi, Roza, Ota, Ahmad, Tursina, Suci, dan Maulida. Ilustrasi nomor 1 berisi buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Pada ilustrasi kedua berisi yaitu buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, terdapat soal nomor 1 yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami sering melakukan ilustrasi yang pertama. Hal tersebut dikarenakan kelompok kami memposisikan buku teks atau buku pegangan bukan hanya sebagai sumber ajar. Menurut kelompok kami, buku teks merupakan sumber ajar minimal yang dapat diberikan oleh guru kepada peserta didik. Itu menjadikan buku teks sebagai landasan desain pembelajaran untuk menggunakannya, memodifikasi, mengadopsi, atau membuat pengembangan baru adalah hal yang biasa kelompok kami lakukan. Soal nomor 2 yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi yang pertama. Karena pada ilustrasi kedua terdapat pernyataan tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Hal itu berarti tidak ada tujuan yang secara jelas dan terbuka di luar buku teks yang digunakan, di mana sebaiknya buku teks itu dapat digunakan sebagai rujukan untuk dikaji sebagai landasan dalam pembelajaran dengan tujuannya yang spesifik pada hasil pembelajaran, sehingga tidak membatasi kompetisi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik kekinian yang memiliki karakteristik senang berekspresif, berkreasi, dan juga lain sebagainya. Buku teks juga bukan satu-satunya sumber daya sebagai penuntun seluruh kegiatan pembelajaran, karena hal itu tentu sangat bertentangan dengan konsep pembelajaran yang ingin memerdekakan peserta didik dalam pembelajarannya. Kita masuk pada kasus kedua yang terdapat dua ilustrasi juga. Ilustrasi pertama menggambarkan bahwa hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua menggambarkan penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja siswa namun masih terkait erat konten buku teks. Jadi pertanyaannya yang pertama, ilustrasi mana yang sering kelompok Anda lakukan? Yang ilustrasi pertama atau yang kedua? Mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Dan jelaskan. Nah, kelompok kami memilih ilustrasi yang kedua. Kelompok kami memilih ilustrasi tersebut dikarenakan penting bagi guru untuk menyentuh 3 ranah kemampuan pada siswa, yaitu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Maka dengan kata lain, penilaian juga harus terdiri atau memuat 3 ranah tersebut dengan tetap merujuk pada tercapainya hasil yang diinginkan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut kelompok Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi kedua cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Hal tersebut dikarenakan penilaian atau asesmen yang diberikan ini bersifat menyeluruh, tidak terikat. Jadi penilaian yang efektif harus mencakup 3 aspek pembelajaran, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan ini untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Penilaian sikap mengukur perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki siswa. Dan penilaian keterampilan mengukur kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata. Ilustrasi kedua juga mengisyaratkan bahwa penilaian harus mencakup materi pelajaran yang ada di dalam buku teks yang dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan instrumen penilaian, baik yang formal maupun informal. Baiklah, selanjutnya ada ilustrasi 1 yang mana buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti,
dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Dan ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalam buku teks. Sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Contoh soal yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Coba jelaskan. Ilustrasi jawabannya yaitu ilustrasi kedua. Karena pada penggambaran ilustrasi kedua memposisikan peserta didik sebagai center atau pusat dari pembelajaran dengan mengeksplor materi ajar pada buku teks sehingga dapat berkembang pengetahuan dan temuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dan kolaboratif dengan bimbingan guru adalah pembelajaran inovasi yang dibutuhkan peserta didik dan diharapkan berkembang kemampuan memecahkan masalah dan inovatif pada diri peserta didik. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, yang cocok untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi yang kedua. Beranjak dari zaman kini yang berkembang, makin terus berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dibutuhkan keterampilan peserta didik untuk dapat menginovasi pengetahuan yang dimilikinya agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara lain. Nah, karena pada ilustrasi kedua diharapkan peserta didik harus memiliki isi dari teks yang dibacanya, serta peserta didik harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks, baik pertanyaan yang bersifat faktual maupun pertanyaan yang bersifat interpretatif. Hal tersebut akan melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif pada diri peserta didik. Baik, selanjutnya pada ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan dalam urutan penomorannya. Nah, pertanyaan nomor 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Adapun jawabannya, ilustrasi yang pertama. Memilih ilustrasi pertama dikarenakan buku teks dianggap lebih fleksibel dan tidak kaku dalam penggunaannya. Karena yang menjadi fokus adalah ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan, yang mana buku teks sebagai salah satu sumber daya yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga tidak harus dimanfaatkan sesuai dengan urutan penomorannya. Jika hal tersebut dirasa tidak memberi ruang baik bagi guru dan peserta didik. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Ilustrasi pertama menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Karena penggunaan buku teks yang baik adalah buku teks yang disusun berdasarkan urutan materi pelajaran. Namun, urutan membaca buku teks tidak harus berdasarkan urutan materi pelajaran. Urutan membaca buku teks dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Penyesuaian buku teks dengan tujuan pembelajaran dapat diuraikan pada poin-poin berikut ini. Nah, jika tujuan pembelajaran adalah untuk memahami konsep, maka urutan membaca buku teks dapat dimulai dari bagian yang menjelaskan konsep tersebut. Selanjutnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan keterampilan, maka urutan membaca buku teks dapat dimulai dari bagian yang menjelaskan keterampilan tersebut. Lalu, jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan sikap, maka membaca buku teks dapat dimulai dari bagian yang menjelaskan sikap tersebut. Dengan menyesuaikan urutan membaca buku teks berdasarkan tujuan pembelajaran, maka peserta didik dapat belajar secara lebih efektif dan efisien. Lalu, peserta didik juga dapat fokus mempelajari materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, ilustrasi 1, buku teks. Ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan pemecahan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2,
Buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai landasan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pertanyaannya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi 1 atau ilustrasi 2, dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, di sini jawabannya ilustrasi pertama, karena memposisikan buku teks sebagai salah satu sumber ajar adalah suatu hal yang fleksibel di dalam pembelajaran, sehingga pelaksanaan nantinya tidak kaku. Peserta didik dapat mengembangkan atau menjelajah pengetahuan yang dimilikinya. Buku teks di dalam pembelajaran sebagai materi ajar minimal yang dapat guru berikan pada peserta didik. Sebaiknya materi ajar dapat bersumber dari banyak hal dan dikemas dengan tampilan menarik minat belajar peserta didik. Nah, pertanyaan selanjutnya, ilustrasi yang mana menurut Anda cocok dengan peserta didik kekinian? Nah, menurut saya ilustrasi yang pertama yang cocok dengan peserta didik kekinian yaitu buku teks dengan sumber belajar dan materi yang banyak, karena dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Nah, sebaiknya guru dan peserta didik harus menggunakan berbagai sumber belajar untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan mereka. Dan menggunakan berbagai sumber belajar guru dan peserta didik dapat memberikan pengalaman belajar lebih holistik dan komprehensif. Nantinya peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber yang perspektif dan memperoleh pemahaman yang lebih bermakna dan mendalam terhadap materi yang diberikan. Terima kasih dan sampai jumpa.